Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, terutama bagi kaum wanita nih. Hari ini kita akan membahas mengenai menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadah sehari-hari. Nah, sekarang ini banyak sekali beredar mitos atau fakta seputar menstruasi. Contohnya, katanya kalau lagi mens itu kita nggak boleh olahraga. Katanya air kelapa itu bisa memicu banyaknya darah yang keluar. Katanya cewek kalau lagi mens itu kelihatan tambah cantik. Dan masih banyak katanya-katanya lagi. Tapi kali ini kita hanya akan membahas 3 mitos atau fakta. Oke pemirsa, Buka Mata akan menemani pemirsa mencari jawaban, mengungkap mitos atau fakta di atas. Tentunya akan kita hadirkan narasumber yang telah menguasai ilmu tersebut. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita, tetapi setelah yang satu ini, tetap di Buka Mata, Jalan Menuju Wanita Solehah. Kembali lagi bersama saya di acara kesayangan Anda, apalagi kalau bukan di Buka Mata, Jalan Menuju Wanita Solehah. Pemirsa, setelah ini kita akan memasuki segmen dalam episode pertama kita, yaitu pembahasan mengenai mitos atau fakta seputar menstruasi. Tidak semuanya paham dengan sesuatu yang berkaitan dengan menstruasi. Nah, para orang tua terutama ibu, seperti yang sudah saya bilang tadi, mengenai mitos atau fakta yang telah beredar. Untuk mitos atau fakta yang pertama, mengenai air kelapa, itu benar nggak sih air kelapa bisa memicu banyaknya darah yang keluar? Penasaran kan? Jawaban selengkapnya akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah berada di sebelah saya, untuk Ibu Aminah. Assalamualaikum Ibu Aminah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk Ibu Aminah, hari ini sedang ada kesibukan apa, Bu? Ya, kalau kesibukan seperti biasa, saya berkecimpung di dunia pendidikan dan pesantren ya, di SMK Subhanul Waton khususnya, dan di pesantren API Asri. Dan akhir-akhir ini mungkin beberapa kegiatan di Ibnu IPPNU yang sekarang sedang berjalan, yaitu kegiatan Makesta atau perekrutan pengurus Ibnu yang baru, seperti itu. Berarti padat sekali ya Bu jadwalnya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Iya Mbak, nggih. Baiklah pemirsa, untuk menghangatkan suasana, mari kita buka pertanyaan yang pertama untuk Ibu Aminah. Baik Bu, tentang yang air kelapa. Iya. Jadi benar nggak sih itu katanya air kelapa bisa memicu banyaknya darah yang keluar? Iya. Bagi semua pemirsa yang di rumah dan semua teman-teman yang ada di studio, kalau tentang mitos tersebut menurut saya itu tidak benar. Karena apa? Air kelapa itu kan apa ya, suatu hal yang mengenakan bagi kita. Sangat. Ya enggak? Ketika kita ya, misalnya pas lagi cuaca panas sekali, hal itu sangat dinanti-nanti gitu kan. Iya, pas dahaga banget. Nah, kalau yang berhubungan dengan menstruasi itu tidak ada kaitannya dengan air kelapa, karena menstruasi itu adalah bagian dalam rahim gitu kan. Nah, itu yang sangat mempengaruhi adalah hormonal kita masing-masing. Jadi setiap orang itu kan hormonnya masing-masing beda-beda. Itu kan ada yang memang ketika haid itu sangat deras sekali, ada yang bahkan jarang, bahkan 1 atau 2 tahun tidak haid itu ada. Jadi yang nanti mempengaruhi ke istilahnya ke kehamilan di kedepannya. Berarti itu iya, nggak masalah gitu ya Bu? Nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi silahkan kalau mau pas haid minum air kelapa, ya silahkan. Buat ya mungkin nggak terlalu banyak ya, ngaruh sedikit, misal ke nanti istilahnya. Kalau kita kenalnya es ya misalnya, es terlalu banyak nanti haidnya makin deras. Tapi itu juga kembali ke hormonal kita masing-masing, seperti itu. Oke pemirsa, berbahagialah pemirsa semua, terutama bagi kaum wanita ya. Jadi mitos fakta mengenai air kelapa dapat memicu banyaknya darah keluar adalah
Mitos. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, Bu, ada yang bilang nih, Iya. katanya kalau lagi mens itu kita nggak boleh olahraga. Kenapa ya? Karena kok kalau bilang itu tambah terus lagi juga mungkin ya. Pikirnya gini, kalau olahraga kan kita capek, nanti Iya. terus lelah, gitu, bisa ngedrop itu kan ya. Bahkan olahraga itu bisa mengurangi sedikit nyeri ketika kita awal haid. Nah, ya kan sering kita misal pas awal haid itu 1-2 hari banyak dari kita yang malah hampir pingsan ya nggak, karena sakit gitu kan. Dulu sering sakitnya, iya. Tapi juga ada 1-2 orang yang nggak merasakan sakit, itu juga ada. Nah, tapi olahraga itu bahkan bisa membantu meringankan rasa nyeri. Iya. Ya, cuman olahraganya nggak terlalu berat ya, misal sedikit rileks gitu, boleh aja. Jadi nggak ada apa katanya apalah mitos satu itu mitos. Iya, nggak boleh olahraga, boleh banget. Itu malah bisa membuat kita bugar, segar kembali, bisa meregangkan nyeri-nyeri pada kita awal haid itu, nggak apa-apa Mbak itu. Berarti gini ya Bu, kayak orang itu fleksibel gitu ya. Iya. Jadi semisal emang daya kuatnya kurang, ya jalan-jalan gitu, olahraga yang kayak ringan-ringan gitu. Iya, yang ringan-ringan aja. Misalnya kita pas relaksasi, pas pagi-pagi hari itu kan jalan-jalan kecil sambil kita gerak-gerakin tubuh, itu kan malah lebih rileks, iya, lebih enak daripada kita duduk terus. Iya, gitu. Iya kan memang setiap 1-2 hari haid itu kan nyeri banget. Nah, itu kalau misal kita buat tiduran terus atau minum yang apa itu istilahnya, yang buat pereda nyeri terus, itu kan iya, itu kan bisa buat kecanduan bukan. Nah, itu bisa buat olahraga aja malah enak. Tapi kalau saya pribadi Bu, emang kalau saya ngerasain kita banyak, kan biasanya kalau orang lagi mens kan mager. Iya. Nah, kan kaum saya ini kaum rebahan nih. Ya, jadi senangnya gitu ya sekarang ya. Kalau anak remaja seringnya rebahan. Nah, padahal kalau gitu kan bisa memicu pinggang kita jadi sakit. Iya, rebahan itu kan. Tapi kok sekarang sukanya kayak gitu ya. kurang rebahan, gerak gitu ya. Memang karena memang apa ya, kondisi saat menstruasi itu kan semuanya istilahnya kalau kita jadi istirahat semuanya, dari sholat, dari apa gitu kan, jadi semuanya mager. Mau cuci muka aja males gitu kan. Tapi ya itu tadi, kembali ke kita, kalau kita males-malesan ya nanti efeknya ke kita juga. Padahal kalau pas haid itu kalau sudah sakit berat kan kita apa ya, sampai enggak nahan, akhirnya memang 1-2 banyak yang sampai pingsan dan lain sebagainya karena saking sakitnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa gunakan kayak seperti tadi olahraga ya, jalan-jalan, memang kita kurangilah rasa males itu, kita bisa yang mengurangi kita kan ya, males cari apalah sesuatu yang beda di hawa-hawa, misal bukan jalan-jalan pagi atau gerak-gerak sedikit, nanti akan lebih enak gitu. Kita harus yang melawan rasa males. Iya, pasti. Kalau ketika orang lain yang nyeret itu pasti kita ya tambah males aja. Tapi kalau memang sudah dari diri kita sendiri, pokoknya saya harus olahraga atau saya harus apa, iya, itu pasti enak aja jalannya, ya kan? Iya. Mungkin ini Bu, kalau kaum yang sekarang, kaum wanita tuh udah kayak ke doktrin, kan itu tadi mitos fakta nggak boleh olahraga, jadi mereka mikirnya kan nggak boleh olahraga, hitung-hitung lah buat bonus rebahan aja gitu. Kan? Itu juga tambah apa ya, pikiran-pikiran mindset yang bagi kaum rebahan itu ya. Tapi kita mungkin banyak diperbanyak wawasannya aja ya. Misal kita pas lagi nganggur baca-baca, misal kita buka web itu baca apa sih manfaatnya olahraga gitu kan, bisa kan. Misal kita apa sih mitos atau ketika mens itu boleh banget gak sih, atau kita kalau di pesantren juga banyak ya ngaji, kegiatan ngaji, sebenarnya itu ada dalilnya nggak? Kalau misalnya nggak ada dalilnya berarti itu mitos gitu kan. Iya, karena kita apa-apa itu kan kalau di pesantren sesuai dengan apa istilahnya, memang di kitab itu ada, jadi kita ada memang dasarnya. Iya, ada dasarnya, jadi mantep gitu kan, tidak serta-merta ngawur lah istilahnya gitu. Kayak udah ada patokan. Iya, jadi mantep melaksanakannya gitu. Nah pemirsa, berarti mitos atau fakta mengenai menstruasi tidak boleh olahraga adalah mitos. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Tadi Bu Aminah menjelaskan, katanya kalau lagi menstruasi kan kita mager cuci muka. Iya juga. Nah ini Bu, ini gembar banget ini. Katanya kalau menstruasi anak cewek itu kelihatan cantik, itu bener nggak sih?
Kalau menurut saya kok enggak ya. Lah, dilihat dari kebiasaannya aja udah jelek banget kan, mager, apa namanya, cuci muka, Mager, terus apa, bersih-bersih. yang mandi, apalagi kan nggak sholat kan, enjoy pokoknya seharian penuh Pokoknya rebahan. rebahan Lah, aja. cantik dari mana itu kan. Terus juga kalau dari sisi medis kan kita juga sering kita kan kalau pas menstruasi itu bahkan 1, 2 atau banyak itu muncul jerawatnya enggak? Iya. Nah itu kenapa kok sering pas menstruasi gitu kan? Nah ternyata itu memang ketika kita mens atau haid itu dalam hormon itu ada yang namanya apa ya istilahnya estrogen, hormon estrogen itu menurun dan mengakibatkan tumbuhnya minyak atau apa istilahnya, minyak dalam tubuh kita itu menambah. Dan itu bisa membuat atau menutup pori-pori di wajah kita atau kulit kita, sehingga itu menimbulkan jerawat. Makanya kalau misal dibilang jadi cantik itu dari mana mungkin ya? Cantik yang dari segi apanya, atau jerawatnya tambah banyak tambah cantik? Jadi kan enggak ya, berarti kalau saya itu malah sering-sering membaca itu yang yaitu dari wawasan teman-teman, mungkin ya dari pendapat banyak wanita kelihatan lebih cantik itu malah saat masa subur. Masa subur. Iya, masa subur itu kan misal 2 hari menjelang haid gitu kan, atau setelah haid itu malah kelihatan lebih cantik, karena itu ya dari hormon-hormon tadi, dari hormon di kita kan dalam kan nggak tahu ya. Nah itu yang menimbulkan aura-aura cantik di wajah kita. Tapi itu tadi mohon maaf ini saya tertohok bener-bener macet gitu waktu dia kan bilang kalau lagi mens itu muncul jerawat. Ya emang ini fakta. Kan? Soalnya saya merasakan ini sekarang, ini ada jerawat. Memang apa di realnya kan banyak cewek yang mengeluhkan seperti itu kan, ketika mens itu pasti jerawat, ketika mens pasti mukanya tambah berminyak dan sebagainya. Oh ternyata memang secara medis itu kayak gitu alurnya gitu kan. Ada hormon sesuatu di hormon itu yang membuat produksi minyak dalam tubuh kita itu menambah sehingga menyumbat pori-pori dan akhirnya muncul jerawat. Berarti memang sudah kodrat dari menstruasi itu kan. Iya. Cuman kita mungkin kurang wawasannya itu, jadi sebel hawannya kan kalau pas menstruasi kita hawanya emosi terus malah kucel gitu kan, nggak cantik malah kucel itu nantinya ya. Berarti terlihat cantik ketika menstruasi itu mitos. Nyawanya saya tuh ya tetap kok bisa gitu loh, ada yang bilang menstruasi kalau mens itu kelihatan bahkan cantik. Ada yang bilang juga wanita itu saat kelihatan cantik betul itu ketika hamil. Hamil itu kan wanita nggak mens. Tapi kan kalau hamil kan malah kita capek bawa bayi di perut juga kan? bawaan juga kan. Ada juga yang mager misal hamil itu males mandi, ada juga. Tapi mungkin dari segi hormonalnya tadi kan, kalau nggak mens itu kan tidak ada yang penambahan jadi istilahnya saya juga sering-sering dengar kayak gitu. Berarti kalau pas hamil itu cantik-cantiknya perempuan di situ. Tapi katanya nih kalau cantiknya itu umur kayak saya gini ya, masih remaja-remaja ABG gini ya Bu. Itu yang bener tuh. Ya itu mungkin dari segi memang kayak puber. Dipengaruhi dengan puber juga kan, ketika kita atau cewek lah, kalian cewek itu sudah mengenal cowok pasti dia akan berubah dari segi tingkah lakunya. Misalnya dulu nggak pernah mandi, ketika sudah kenal cowok pasti dia sering-sering mandi. Gimana caranya biar memikat gitu ya? Iya kan. Kalau dulu misalnya masih SMP nggak kenal cowok pasti dia nggak peduli lah. Iya, baju nggak disetrika bodo amat kan. Nggak cuci muka biarin. Kalau sekarang misalnya cowok juga sudah kenal cewek kan pasti kalau aku kelihatan nggak ganteng, itu kan ya mungkin faktanya itu ya. Jadi memang masa-masa ABG SMA lah ya. SMA 17-18 itu memang agak pubernya naik gitu kan. Terus mereka pingin memunculkan sesuatu yang yang wow
di lawan jenisnya. Yes, memang seperti itu. Soalnya iya. kan kayak lagi mereka itu proses mencari pasangan hidup Iya. gitu ya Bu. Ya, menurut mereka kan. Iya. Cuman ya belum tentu menjadi pasangannya, tapi itulah yang terbaik di masanya. Iya. Cuman kalau kita ya misalnya kita sebagai santri ya di pesantren gitu ya, bagaimana cara kita mempercantik seperti itu kan nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai apa kan kalau di pesantren, berarti kan memang naturalnya cantiknya kita juga bisa Beda lewat gitu ya. wudu, ya kan berwudu. Skincare paling bagus iya, itu wudu. emang. Dan paling enggak ya make up paling fenomenal itu celak. Celak, Iya, kalau santri itu terkenal dengan Sangat celaknya. celak. Iya. Kalau misal ada cewek kok celaknya tebal banget, berarti itu santri. Santri banget. Iya. Berarti tambah tebal itu celak, tambah santri itu. Selama ini kayak gitu ya. Padahal ya cowok ada juga yang celaan juga. Tapi jarang tuh ya Bu. Jarang banget cewek sih. Apalagi yang salaf banget itu kan wow, celaknya tebel banget. Iya. Kayak udah memang ciri khas gitu. Ciri khas memang sunnah. Pertama mereka tahu hukumnya sunnah, dan sunnah itu dilakukan tiap hari, akhirnya tebel banget mungkin ya. Iya. Karena keseringan. Yes, memang ya kita cantiknya bedalah ala-ala santri mungkin ya. Oh iya, kan Bu Aminah dulu juga Yes, lulusan pesantren. santri juga. Jadi tahu gitu ya Bu. Itu Memang dunia santri seperti itu. Yang santri nggak lepas dari antri. Iya. Memang Kita tahulah khasnya santri itu memang ya semuanya kerja bareng-bareng, tidur bareng, bareng semuanya, tapi semuanya itu indah. Susah senang bareng-bareng. Iya. Dan ketika kita sudah istilahnya sudah pergi atau sudah lulus dari pesantren, maka 1-2 tahun itu sangat terngiang-ngiang sekali. Bahkan kalau sudah tua seperti saya misal itu malah kangen pengen balik pondok lagi. Iya, karena memang suasananya itu seneng banget. Tapi kok herannya sekarang itu santri-santri kok kenapa ya pengen selalu pulang, pengen cepat pulang, pengen cepat lulus. Nah itu Mereka belum merasakan, ya betul, belum merasakan enaknya jadi santri itu kayak apa sih ya. Nah, ya, itu tadi pertanyaan untuk mengawali perjumpaan kita. Jadi pemirsa, 3 mitos atau fakta tadi adalah mitos semua. Jadi untuk pemirsa semuanya, jangan langsung menyimpulkan omongan orang lain sebelum kita mengetahui kebenarannya. Nah, oke. Setelah ini masih ada pembahasan mengenai menstruasi. Jangan kemana-mana, tetap di Buka Mata, Jalan Menuju Wanita Soleha. Kembali lagi bersama saya Salis Amahilinaja di acara Buka Mata, Jalan Menuju Wanita Soleha. Oke, kita lanjut ke perbincangan bersama narasumber kita. Tapi sebelumnya akan ada video cuplikan mengenai pembahasan kita kali ini. Nah, simak bareng-bareng ya. Ini dia videonya. Wow, serem banget ya pemirsa. Berarti itu tadi kesimpulannya yang ada di video. Ada seorang cewek, dia itu lagi head. Nah, datang. Terus tidak membersihkan pembalutnya. Jadi pembalut itu posisinya kotor. Dan tiba-tiba ada jin yang datang. Nah, untuk Ibu Aminah, bagaimana nih tanggapannya Bu tentang video tadi? Kalau menurut saya bahwa dikatakan disimpulkan bahwa jin itu menghisap darah haid yang tidak dicuci gitu ya. Menurut beberapa ulama yang kita kenal bahwa tidak ada qaul yang menyatakan istilahnya jin itu menghisap darah haid, itu tidak ada. Jadi kalau kita melihat di kitab-kitab itu belum ada qaul yang menetapkan nas seperti itu, tidak ada. Jadi iya,
Yang wajib ya itu kalau kita sudah selesai haid berarti kita harus bersuci. Semuanya yang ada di badan kita, darah-darah haid harus dibersihkan karena kita akan sholat seperti itu kan. Tapi kalau masalah pembalutnya tidak dicuci nanti dihisab jin, itu tidak ada qaulnya. Kalau yang jin itu misal makan apa sih dari kita? Nah, yang kita ketahui yang ada dalilnya itu adalah jin itu makan makanan sehari-hari kita, yang dimana kita itu makannya nggak mengucapkan basmalah atau mengucapkan berarti justru malah yang kegiatan sehari-hari makanan kita sehari-hari, misalnya kita makan pagi atau makan siang, kita nggak baca doa, kita baca bismillah, lah di situ setiap suapan itu jin akan ikut makan. Iya, tapi kita nggak sadar kan. Iya, malah di situ jinnya makannya itu di situ. Nah, kalau yang berkaitan dengan pembalut atau itu kan ya istilahnya berhubungan dengan hal-hal gaib ya. Kita pasti yakinlah memang hal-hal gaib itu ada ya. Kita meyakini memang ada jin, ada dunia manusia. Nah, dunia jin itu juga seperti manusia katanya, cuman kita nggak lihat gitu kan. Ya memang mereka ada yang jin baik, ada yang jin buruk. Mungkin itu istilahnya salah satu dari kegiatan jin atau apa mungkin. Tapi memang kalau sesuai dengan syariatnya dalam menstruasi atau haid yang ada di kitab itu tidak ada kaidah atau dalilnya yang seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kita yang hati-hati aja lah ya. Kalau memang darah haid itu kan kotor ya, najis ya. Mungkin jin yang istilahnya jin yang bukan muslim menyukai hal-hal yang kotor seperti itu kan mungkin. Jadi kan kita ya istilahnya cewek juga tahulah etisnya bagaimana kalau kita haid. Patutnya. Iya kan, misalnya kita haid, kita menstruasi kok setelah haid nggak dicuci, apalagi pas deres-deresnya ngeri kan, nggak dicuci, nggak dibungkus sama sekali, terus darahnya tercecer-cecer, masya Allah sangat tidak etis kan. Apalagi misalnya kita bocor tembus. Tembus istilahnya itu kan ya kita malu kan, apalagi itu nggak dicuci, nggak dibungkus, langsung dibuang aja di tempat sampah. Pasti yang akan membuang sampah pun atau kita aja yang melihat kan jijik. Iya, etisnya seperti itu kan, juga berhubungan dengan kebersihan juga. Kalau kebersihan kita tahulah, semua orang tahu bahwa an-nadzafatu itu minal iman gitu kan. Semua kebersihan tidak hanya kebersihan istilahnya badan kita, termasuk haid itu kan juga hadas, bahkan itu hadas besar kan, hadas besar. Iya, dulu kalau saya itu pas awal-awal itu kan memang penting banget ya istilahnya bersuci dari hadas, itu kan penting banget. Dulu pas saya menstruasi awal itu kan SMP kalau nggak salah, itu sangat belum kenal sekali dan belum tahu bagaimana cara bersuci dari hadas besar. Itu sampai saya takut bagaimana cara bersuci itu. Saya tempelkan buku cara bersuci hadas besar di kamar mandi. Biar saya, memang itu kan penting ya buat kita nanti kan, kalau kita istilahnya bersucinya tidak sah, berarti nanti sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah dan lain-lain. Iya, karena hadas, misalnya hadas kecil lah kita wudhunya nggak sah, berarti sholat kita nggak sah. Berarti kalau hadas besar kita bersuci dari haid kok tidak bersih seperti tadi, misal kita asal-asalan aja mandinya, nggak seluruh badan nggak dibersihkan, ada sesuatu di sela-sela yang penting. Nah itu pentingnya di situ, di sela-sela nggak dibersihkan, nanti bisa juga nggak sah mandinya dan sholat dan seterusnya, bisa juga nggak sah seperti itu. Berarti tadi itu jangan usaha sekali ya sampai ditempelkan. Iya gitu, betul, sangat. Itu memang sangat penting. Iya, karena itu berhubungan dengan hukum kan ya, hukum agama. Jadi kita memang ketika kita tahu ilmunya berarti kita harus menerapkan. Iya. Berarti ilmu mempelajari haid bagi kaum wanita itu fardu ain. Iya, karena itu memang setiap wanita mengalaminya, kodrat bagi wanita, berarti kita juga wajib untuk mempelajari ilmunya. Iya, kalau kita lah zaman modern kayak gini masa nggak bisa kan? Kalau dulu orang jahiliyah mungkin alasannya nggak bisa, nggak ada yang nggak ada. Iya, nggak ada. Terus nanti bisa ke suaminya nggak bisa lagi, berarti dia memang bodoh, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada lah yang dikatakan nggak bisa ya. Semuanya pasti bisa, karena semuanya teknologi ada, guru kiai juga banyak, berarti tinggal kitanya mau belajar atau enggak. Iya, mau usaha atau enggak, karena itu fardu ain dan wajib bagi setiap orang untuk
mempelajarinya. Iya, kalau kifayah kan berarti istilahnya perwakilan bisa kan, tapi kalau ain kan berarti semuanya harus yang terjun langsung. Iya, harus mempelajari. Tapi Bu, saya kan ini pernah di pondok itu kayak ada peristiwa santri kesurupan gara-gara ini nggak nyuci pembalut gitu, terus dirasuki setan gitu tuh. Berarti mitos juga itu kan ya? Ya memang istilahnya kalau memang jin itu merasuki itu memang ada ya. Iya, tapi mungkin faktornya enggak karena itu. Iya, mungkin dari faktor lain atau bukan hanya ke doktrin pembalutnya ya. Iya, mungkin juga dari dianya yang jorok atau apa bisa kan. Atau mungkin dia lagi ngamun terus. Ya kita bisa analisis lah, maksudnya ketika kok ada seseorang yang membuat pembalut nggak dicuci berarti identifikasinya berarti orang itu agak jorok ya kan. Nah, mungkin kalau dianya seperti itu mungkin di istilahnya di kegiatan lain dia ya jorok juga gitu kan. Ya jadi berarti nggak kelihatan suka gitu ya. Iyalah, akhirnya merasuki. Yang jin-jin yang tidak istilahnya suka mengganggu, jadi bisa masuk ke dianya yang jorok. Iya, jadi kayak nemuin temen gitu. Iya, jadi cari yang nggak bersih gitu kan. Iya, seperti itu. Memang ya istilahnya kita di pondok itu kan banyak sekali teman. Nah, kita carilah mana yang kita tahu bisa menilai kan. Iya, karena memang jauh dari orang tua, apa-apa sendiri, cuci sendiri, apa sendiri. Nah, ketika kita nggak bisa berarti itulah diri kita, ya kan. Tapi kalau kita di pesantren kok bisa membagi waktu dengan berbagai kegiatan, berarti kita mampu atau berhasil untuk memanage kehidupan kita sendiri, ya kan. Berarti itu memang mitos ya. Iya. Nah, kalau untuk ganti pembalut sendiri itu wajib atau gimana? Ya, kalau memang ganti itu kan kita sesuai dengan kembali ke tadi. Iya, kembali ke orang ya, ke masing-masing orang, karena setiap orang itu haidnya berbeda-beda. Ada yang misal 1, 2, 3 hari itu deras banget, ada yang 1 hari deresnya, kemudian 2 sampai 7 hari sama sekali tidak, iya ada. Jadi kalau soal ganti kita bisa masing-masing tergantung itunya ya. Tapi kalau secara medis itu lebih baik atau rajin-rajin kita mengganti. Karena kan pembalut itu kan ya ada bahan-bahan tertentu kan, gitu ya? Dan itu juga nanti mempengaruhi ke saya sebutkan aja ke kesehatan kewanitaan kita. Kan kewanitaan kita atau vagina istilahnya, vagina kita itu ya, Mr. V kita itu kan istilahnya ketika haid itu kan lembab sekali. Lembab. Ya memang istilahnya memang sudah lembab kan, tapi kalau pas kita haid itu kan tambah lembab. Nah, nanti kalau kita lama-lama pakai pembalut itu kan nanti terjadi akan juga bisa. Muncul bakterinya itu dulu. Iya, nanti kan lama-lama lembab, kita nggak ganti, akhirnya ada bakteri, dan bakteri itu bisa membuat iritasi atau bahkan kita yang mungkin beberapa kita sering mengalami yaitu ruam di kulit kita, karena misal sudah banyak akhirnya setengah hari atau bahkan sehari saking enjoynya kegiatan kita gak ganti. Iya, akhirnya kita ruam di bagian kewanitaan kita, iya, dan itu yang sangat bikin sakit ya kan. Jadi ya mungkin seseringnya berapa, 2 atau 4 jam sekali kalau deras ya, atau bahkan kalau misal sibuk banget ya 4 sampai 6 jam sekali misalnya. Yang penting yang paling baik itu ya rajin-rajin ganti biar kita ini terjaga kebersihannya. Iya. Bagian kewanitaan kita, karena ini kan ya memang sangat penting sekali kan. Iya, betul. Berarti kalau wajib sebenarnya nggak wajib ya, Bu? Nggak wajib lah. Tapi cuman ya ada kita baiknya. ya memang lebih baiknya lebih baiknya seperti itu, karena yang kembali semua kita yang merasakan ya. Kita enjoy nggak sih seperti itu ya kan? Kalau enggak ya silakan, itu lebih baik bagi kita, dan lebih baiknya lagi bagi semua, karena ini akan menjaga kebersihan Mr. V. Bagi Mr. V kita. Iya. Gak kebayang soalnya kalau 1 hari full betul-betul gak ganti betapa penuhnya. Betul. Dan itu ya kayaknya dibayangkan nggak bisa lah ya. Membatasi ruang gerak kita. Iya, sangat tidak nikmat sekali ya. Enjoy. Atau kecuali pas kita misalnya kegiatan kita cuma rebahan. Ya, kaum rebahan, ya Allah. Ini kayak nyindir saya ini, Bu. Ya Allah. Kaum rebahan. Iya, iya. Berarti itu mitos mengenai kalau pembalut kotor dihisab jin itu juga enggak ya? Mitos, enggak ada dalil yang nas yang menyatakan seperti itu. Berarti emang semuanya itu harus dengan ilmu. Iya.
Memang kita apa ya dasarnya ada kitab, ada apa berarti kita berdasarkan itu tidak terserta-merta ngawur. Kalau kita semuanya berguru sama YouTube atau Google, semuanya pasti bisa ngomong, tapi itu akan salah kaprah ya kan. Semuanya tidak ada nasabnya, jadi kita salah lah, kita di pondok pesantren nggak ada gunanya gitu kan. Kita pokoknya semuanya ketika ada yang bisa ditanyakan ke ustadz kita atau kiai kita, berarti beliaulah guru kita ya kan. Nah, bagaimana dengan teknologi zaman sekarang, berarti itu adalah istilahnya tambahan buat wawasan kita kan. Bisa misalnya kita di kitab kok ada seperti ini, oh kita bisa cari wawasan di blog lain atau yang istilahnya web-web resmi lah ya. Sekarang kan banyak hoaknya. Nah, blog-blog resmi yang sekiranya menyajikan ilmu-ilmu atau artikel yang bagus seperti itu kan. Nah, pemirsa, itu tadi pesan-pesan dari Ibu Aminah. Kita harus mencari ya, tetap mencari ilmu. Iya. Harus Menambah wawasan dimanapun ya. Dimanapun kalian berada. Sampai ada kata-kata apa itu yang di tembok Cina itu Bu? Utlubul ilma walau bisin gitu kan. Iya. Tututlah ilmu walau sampai ke iya. Istilahnya sampai ke negeri Cina kan jauh banget. Maksudnya ya tak terbatas lah kalian mau kemana. Iya, sesuai dengan target dan impian kalian gitu kan. Jadi tidak ada kata bosan atau kata istilahnya mager untuk belajar, karena mungkin selama ini kita sudah merasa saya itu kok kayaknya udah banyak banget ilmunya ya. Saya sudah 6 tahun di sini, saya sudah 9 tahun belajar ilmu agama misalnya. Tapi itu sebenarnya cuman sebagian kuku kecil dari ilmu Allah yang telah kita berikan ya enggak? Yang telah kita dapatkan gitu kan. Jadi sampai tua pun kalau kita memang apa istilahnya niat belajar, itu banyak sekali yang belum kita ketahui. Kalau nih memang kita mau belajar loh ya. Tapi kalau memang kita sudah puas dengan ilmu yang kita dapatkan ya itu saja kemampuan kita gitu kan. Iya, sampai di situ aja gitu. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan mengenai menstruasi bersama narasumber kita. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih untuk Ibu Aminah berkenan hadir. Ya, dan jangan lupa pemirsa tetap saksikan terus acara kita Buka Mata setiap pukul jam 9 sampai setengah 10. Saya Salis Amhadinaja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.